Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di channel kami, Nasution Family Channel. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang pengurusan jenazah. Nah, materi ini diajarkan di kelas 11 semester ganjil. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Pada video ini akan dijelaskan tentang memandikan jenazah, mengafani jenazah, kemudian menyolati jenazah, memakamkan jenazah, serta takziah dan ziarah. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu, dan setiap manusia akan memasuki pintu itu, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkannya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya, tidak dilarang mencium si mayat. Pertama sekali yang akan kita bahas adalah tentang memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam, apapun mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Dan yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Adapun yang berhak memandikan jenazah yaitu yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, maka hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Selanjutnya, kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, maka perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, membaca niat memandikan jenazah.
Yang kelima, membersihkan seluruh tubuh mayit termasuk lubang hidung, mata, lubang telinga, mulut, gigi, dan kuku si mayit. Membasuh seluruh tubuh mayit dari kepala hingga kaki, dimulai dari sebelah kanan, setelah itu sebaliknya. Yang keenam, mayat agak didudukkan, lantas disapu perutnya sambil ditekan perlahan, agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan, dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian. Dan yang ketujuh, mewudukkannya, setelah itu membasuh seluruh tubuhnya dengan air bidara atau air kapur barus. Selanjutnya adalah mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada, orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid, atau kas RT atau RW, atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling sedikit adalah 1 lapis. Namun sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Selanjutnya tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kedua, berikan wewangian pada setiap lembar kain kafan. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali. Letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Dan yang keempat, angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan jenazah di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu. Lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar. Dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali. Pembahasan selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolatkan. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, maka imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 shaf. Yang ketiga, niat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat untuk jenazah laki-laki adalah sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keenam, takbir yang ketiga. Selanjutnya, membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah laki-laki adalah sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan jika jenazah itu perempuan, maka doanya sebagai berikut. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ketujuh, takbir yang keempat. Dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Untuk jenazah laki-laki, maka doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sedangkan untuk jenazah perempuan, maka doanya adalah sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Kemudian yang kedelapan, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
Kewajiban selanjutnya terhadap jenazah adalah memakamkannya. Perihal memakamkan jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dimakamkan. Dalam hadis beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segerakanlah memakamkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sebaiknya memakamkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Yang kelima, ketika hendak meletakkan mayat ke dalam kubur, maka membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Yang keenam, sebelum dimakamkan, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan hutang-hutang si mayat jika ada. Hal-hal lain yang berkaitan dengan jenazah adalah takziah atau melayat. Bertakziah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, karena para pentakziah atau pelayat yang datang merupakan sumber kekuatan dan penyemangat bagi keluarga yang ditimpa musibah kematian, agar tetap dalam keadaan sabar dan tabah. Sedangkan yang dimaksud dengan takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian, dengan maksud menghibur atau memberi semangat. Para pentakziah hendaknya memberikan dorongan, kekuatan mental, atau nasihat agar keluarga yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapinya. Ketika bertakziah, hendaklah menerapkan adab atau etika sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, ini adalah adab atau etika ketika kita bertakziah. Berikutnya, yang masih berkaitan dengan kematian adalah ziarah kubur. Ziarah kubur juga merupakan hal yang sangat penting, karena dengan berziarah kubur, semakin meyakini akan datangnya kematian. Dengan demikian, hendaknya kita dapat mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati. Adapun yang dimaksud dengan ziarah kubur yaitu berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Artinya, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain seperti berikut. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Dan yang keempat, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridho. Selanjutnya, apabila kita hendak berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab atau etika berziarah kubur, yaitu seperti berikut.
Yang pertama, ketika hendak berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam terhadap ahlul kubur, yaitu Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya, semoga keselamatan dilimpahkan kepada penghuni kuburan ini dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Alhamdulillah, demikian penjelasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang pengurusan jenazah berikut takziah dan ziarah. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi para pengunjung channel kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.